Kata orang saudara kembar memiliki selera yang sama. Seringkali aku menolak anggapan itu, seolah-olah kami adalah satu jiwa dalam dua tubuh. Meskipun pada akhirnya, kesamaan itu mengikat kami, dan keduanya tidak bisa kami singkirkan. Dan kini semua terjadi karena kebodohanku, saat kami bersaing untuk mendapatkan hati seorang gadis, Wati. Namaku Nain, dan aku memiliki seorang saudara kembar. Sama seperti saudara kembar yang lain, kami punya nama yang hampir sama, yaitu Nain dan Nuan. Pada awal masa revolusi, semua gadis mengidolakan prajurit yang di pinggangnya tergantung samurai dan kakinya dibalut kaplas. Aku dan Nuan, kami hanya sersan satu yang bertugas melatih PKR bagi prajurit yang baru. Dan selayaknya prajurit berpangkat rendah, kami tidak pantas menggunakan atribut yang keren dan bergengsi itu, dan Wati gadis Baruma mungkin saja tidak pernah melihat kami. Namun saat Kolonel Hasa, komandan pasukan Hizbullah, mengajakku bergabung dan menawarkan pangkat Letnan 2, aku langsung meninggalkan tugasku di TKR. Nuan pun begitu, dia bergabung dengan Tentara Merah Indonesia dan mendapatkan pangkat yang sama dengan harapan kami mendapatkan perhatian Wati. Apalah arti perbedaan pasukan? Yang penting sama jadi letnan, sama punya samurai, dan menggunakan kaplas. Tanpa ada yang menyangka, persaingan ini ternyata memecah belah kami. Semakin lama kami bergabung dengan pasukan yang berbeda ideologi, semakin dalam perseteruan ini tumbuh di antara kami. Rasanya, kami bukan hanya bersaing untuk tujuan perjuangan kami masing-masing, tapi juga untuk mendapatkan hati Wati, meskipun belum ada yang berani mendebarkan jala. Nuan sering datang ke rumah Wati, berbicara tentang perang jihad, sementara aku, dengan semangat revolusi rakyat, mencoba menarik perhatiannya dengan ide-ideku. Bahkan kami pernah berdebat di depan Wati, berusaha membenarkan tujuan perjuangan kami masing-masing. Dan saat bertemu, kami juga saling membanggakan prajurit-prajurit kami masing-masing. Lucu. Tapi Nuanlah yang akhirnya berhasil mendapatkan Wati. Itu semua terjadi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan rasionalisasi, menggabungkan semua pasukan ke dalam TNI. Akibatnya, pangkat semua perwira di luar TNI diturunkan 2 tingkat. Nuan bergabung dengan pasukan staf logistik, dan aku bergabung dengan pasukan tempur yang ada di front. Ayu Wati selalu berpandangan praktis dalam menentukan jodoh untuk anaknya. Katanya, perwira bagian logistik akan lebih menjamin keutuhan keluargamu, sedangkan perwira yang bergabung di front akan lebih memungkinkan kau cepat jadi janda. Padahal kau membalas ciumanku, Wati. Tapi kenapa Nuan yang kau jadikan suami? Apalah daya, kalau akhirnya ayah memilih Nuan, jawab Wati memelas. Saat PRRI pecah, kesatuanku ditugaskan untuk menumpasnya, sedangkan Nuan yang saat itu baru ku ketahui terlibat dalam peristiwa itu ikut mundur ke hutan. Dan Wati tetap tinggal di kota. Ketika akhirnya aku bertemu Wati, dia sudah beranak 2, tapi api cinta di dada kami menyala lagi. Kami bergumul lagi, berulang kali, rasa cinta yang tercuri bercampur aduk dengan dendam dan permusuhan ideologi. Dia berbisik ke telingaku, "Aku tahu cintamu berbalut nafsu, tapi itu lebih baik daripada melayani prajurit yang haus akan kemenangan. Sekarang aku memilihmu, yang sekaligus menjadi pelindungku." Setelah kalah perang, Nuan akhirnya bergabung kembali ke dalam TNI. Tapi pangkatnya diturunkan 2 tingkat. Sekarang dia hanya menjadi pembantu letnan. Ketika akhirnya kami dipertemukan, di hadapan Wati, kami hanya terpaku, saling menatap dalam diam. Aku sekarang telah menjadi kapten yang menang perang di hadapan Wati. Setelah memberi hormat, Nuan memelukku. Hatiku luruh, kerinduan sebagai seorang saudara kembar terurai dalam pelukan tanpa ada satu kata pun terucap.
dalam pelukan. Aku tahu aku telah mengkhianati Nuan. Luka itu semakin menyakitkan saat mengingat pergumulanku dengan Wati. Seolah semua kebencian, semua ambisi berpadu menjadi satu dalam malam yang penuh nafsu. Saat itu aku merasa berkuasa sekaligus terkutuk. Ketika aku sadar saat itu Wati lari ke belakang, aku tahu dia pasti tidak mau situasi ini menjadi meledak. Dan Nuan sepertinya sudah mengetahui ada sesuatu antara aku dengan Wati. Semua lukanya kini berubah menjadi marah dan akhirnya benci. Tapi dia adalah prajurit yang kalah. Sekarang dia hanya seorang pembantu letnan, sedangkan aku adalah seorang kapten yang menang perang. Dan karena kemenangan itu, aku meniduri Wati, istri saudara kembarku sendiri. Khianat, khianat, semua khianat, khianat. Kini aku terjebak dalam penjara ini. Setelah aku bergabung dengan politik kekiri-kirian, aku terjebak dalam gerakan komunisme. Dan benar kata orang bahwa kehadiran seseorang akan lebih bermakna jika ia tidak ada di sini. Aku merindukan Ina, istriku. Apakah dia akan mendapatkan nasib yang sama seperti Wati? Apakah Nuan akan membalaskan dendamnya kepada Ina? Atau dia akan menemukan cara untuk memaafkanku? Beberapa hari yang lalu, Nuan mengunjungiku dan aku tahu bahwa kami berbeda ideologi. Tapi pada akhirnya kami dipertemukan di dalam penjara ini. Nain, kau adalah saudara kembarku yang lahir dari perut ibu yang sama. Kita jadi berbeda ideologi karena berbeda kereta tumpangan yang disediakan oleh sejarah. Harusnya aku membalas dendam karena Wati kau tiduri, lalu membalas meniduri Ina, istrimu yang cantik dan lebih muda yang kini menumpang di rumahku. Tidak, aku tidak dapat melakukannya karena Ina adalah istri saudara kembarku. Luka itu, luka Nuan kini bercampur aduk dengan kesadaran akan pengkhianatan yang kulakukan untuknya. Dan kini aku terperangkap dalam penjara ini. Saat aku tahu semua ini, rasa sakitku bertambah. Dan mungkin suatu hari Tuhan akan memaafkanku. Dan Wati dan juga Ina, mereka semua akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Semoga sejarah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan terima kasih Nuan, telah kau sediakan benda ini kepadaku. Terimalah permintaan maafku.